Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Alwan Jaya. Terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang belum like dan subscribe, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Karena like subscribe itu gratis. And welcome to my video. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Tuan Guru Haji Mustofa Kamal. Ia adalah salah satu ulama peletak dasar agama Islam di Sekarbela. Nama lengkapnya adalah Mustofa Kamal. Ulama ini berasal dari keluarga yang tidak mampu, di mana ia dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Hamzah. Di mana beliau ini masih memiliki keturunan darah Sumbawa karena berasal dari daerah Terpal Kabupaten Sumbawa. Tuan Guru Mustofa dilahirkan pada abad ke-18 di Pesinggahan Sekarbela. Perjalanan Tuan Guru Mustofa dalam memperoleh ilmu mengalami perjalanan yang tidak mudah. Upaya yang ia lakukan menempuh jarak yang jauh ke negeri seberang hingga ke negeri para nabi dan rasul di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ia meninggalkan Kumi Sasak dalam usia yang masih muda. Setelah sekian lama berada di Mekah namun dinilai tak menuntut ilmu secara penuh oleh keluarganya. Mustofa muda akhirnya dikirimi surat oleh ayahnya yang potongannya berbunyi, Mustafa lamun mek bekedek doang de narak mek gawe nyarian mek ulek. Yang artinya, Mustafa jika engkau hanya bermain-main saja di tanah Mekah, dan tidak ada yang dikerjakan lebih baik engkau pulang. Melihat isi surat tersebut, sontak Mustofa tertegun dan termenung. Surat dari ayah yang disayanginya laksana tamparan ke arah wajahnya. Kemudian ia mulai mengubah sikap dan memperbaiki diri serta tekun dalam beribadah. Dan memanjatkan doa di Masjidil Haram. Tak ayal ia memperpanjang waktu untuk beribadah. Dan sholat 5 waktu pada waktunya di masjid yang terhormat itu. Pada malam 21 Ramadan, ia tertidur di depan pintu Ka'bah. Tak sempat lama ia memejamkan mata. Ia terbangun tak percaya ia mendapati sebuah cahaya yang terang di atas kepalanya. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, Mustofa mulai menunjukkan kealimannya dan kecerdasannya. Ketika ia sedang bekerja mengabdikan diri di rumah sang syekh. Pada saat waktu yang bersamaan murid-murid lain sedang datang mendengar. Dan juga sang guru sedang menyampaikan pengajian. Selang beberapa saat sang guru melempar suatu pertanyaan kepada murid-muridnya. Namun mereka tidak bisa menjawab. Anehnya di sela-sela dilemparkannya pertanyaan itu, Mustofa muda sekarang spontan menjawab soal-soal dari syekh itu. Dari belakang rumah sang syekh di mana tempat ia bekerja. Pernah suatu saat ada seorang pria berdarah Arab mendengar kealiman Tuan Guru Haji Mustofa Kamal. Namun dengan nada agak remeh berucap, mana ada orang alim atau waliullah dari keturunan Sasak. Ia mengatakan hal tersebut karena mengira bahwa seorang waliullah hanya dari keturunan para nabi yang berwala syahid. Tapi ada seorang sahabatnya yang menyuruhnya untuk berziarah ke makam waliullah itu. Mendengar nasihat dari sang hable itu ia pun berani untuk datang ke makam ulama. Pada suatu malam, dia pun datang ziarah ke makam Syekh Maulana Tuan Guru Haji Mustofa Kamal. Dan dia pun memberi salam. Assalamualaikum ucapnya dengan nada yang agak keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balas sesosok suara di atas makam waliullah itu. Selagi-lagi Arab terhenyak dan terkejut kaget mendengar suara itu. Ia pun segera meninggalkan area pemakaman diliputi perasaan takut. Benar ternyata ada seorang Sasak yang menjadi ulama besar. Tidak mungkin terjadi kalau ulama tidak memiliki ilmu yang tinggi. Ia berbisik di hatinya sambil meninggalkan makam Tuan Guru Haji Mustofa Kamal. Kejadian itu berlangsung pada jam 2:02 tengah malam. Menepis anggapan selama ini tidak mempercayai ada orang Sasak yang menjadi ulama besar. Jadi bila ada orang yang ingin berziarah dengan niat hati yang menghormati waliullah itu tidak mustahil ia mendapati. Hal yang cukup berupa balasan ucapan salam, yang berarti sebagai sebuah sambutan. Tidak sampai di situ, rekan sekaligus Jeblantun Guru Haji Mustofa ini malah melahirkan beberapa ulama. Di dalam dan di luar Lombok.
Beberapa ulama besar Lombok, yang merupakan murid dan penulis Tuan Guru Haji Umar adalah Tuan Guru Haji Rais Sekarbela, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh dari Bengkel, Tuan Guru Haji Abdul Hamid dari Pejeruk, Tuan Guru Haji As'arin dari Pesinggahan, Tuan Guru Abdul Karim dari Praya, Tuan Guru Malin dari Pagutan, Tuan Guru Haji Syarafuddin dari Pancoran, Tuan Guru Haji Badarus Islam dari Pancor. Di samping itu tercatat ada beberapa ulama, dengan Tuan Guru Haji Ima dari luar Lombok, yaitu, pertama Tuan Guru Abdul Patah berasal dari Pontianak, Haji Dana berasal dari Palembang, Haji Nawawi berasal dari Lampung, Haji Abdurrahman dari Pedah. Dalam pengembangan Islam, ia tak gentar menyebarkan agama Islam, dan berdakwah hingga ke rumah-rumah para datu di Lombok, walaupun seringkali mendapatkan halangan dan dinding penjagaan yang kokoh. Mustafa terus dengan niat ikhlas berjuang menembus. Di tangannya ada membumikan Islam di tanah Lombok. Perjuangan dalam berdakwah tidak hanya sebatas di Sekarbela, namun juga di beberapa daerah pelosok, dan terpencil dari Lombok Barat, hingga ke Lombok Timur, terus ditanganinya. Mengingat nyawa karismatik ini sempat membuat masyarakat Sekarbela Pesinggahan, dan masyarakat Kota Raja berebut, untuk memakamkan jasad Waliullah itu. Masyarakat Sekarbela memakamkan jasadnya dikebumikan di Sekarbela, untuk mengenang jasad-jasad sang mujahid. Karena Waliullah ini lahir di Sekarbela Pesinggahan, masyarakat Kota Raja berpenampas senada dan ingin jenazahnya ini dikebumikan di Kota Raja, karena di sana ia menghembuskan napas terakhir, dan memiliki banyak keluarga. Hembus nasi pun dilakukan dalam mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat dari kedua belah pihak dari Sekarbela dan dari Kota Raja. Apakah saudara-saudara ridho dan ikhlas bila saya menjadi hakim yang menengahi masalah-masalah saudara ini? Kedua belah pihak ini menjawab seirama "Nggih Tuan Guru", yang artinya ya Tuan Guru. Tuan Guru Umar kembali menjelaskan menemukan jalan keluar untuk memberikan aturan sederhana karena memang proses jenazah dianjurkan untuk sesegera mungkin ditunaikan. Mungkin tiang doang pelinggi due doang sei sakenak jawabannya iye te turut telakokne. Saya akan memberikan dua pertanyaan. Barang siapa yang bisa menjawab dengan benar maka permintaan kita turuti. Nggih Tuan Guru, yang artinya ya Tuan Guru. Dan kedua belah pihak yang disetujui oleh perkataan Tuan Guru Haji Umar. Pernyataan pertama yang mulai diberikan oleh Tuan Guru Haji Umar. Pertanyaan pertama, embe rapetan Mekah lekan Kota Raja atau Sekarbela? Yang artinya soal pertama lebih dekat mana Mekah dibandingkan dari Sekarbela atau Kota Raja? Salah satu perwakilan Kota Sekarbela Pesinggahan langsung mengacungkan tangan dan menjawab Sekarbela. Apa alasan saudara, tanya Tuan Guru Umar? Perwakilan Sekarbela tersebut menjawab lagi. Kiblat umat Islam itu mengarah ke barat, jadi Sekarbela lebih dekat karena letaknya berada di Lombok bagian barat. Sementara itu Kota Raja di Lombok bagian timur. Tuan Guru Umar melanjutkan pertanyaan yang kedua. Si kedua, embe laman berhak dengan Sekarbela jadi imam bareng dengan Kota Raja. Perwakilan Sekarbela uang lain pun menjawab dengan tegas Sekarbela. Mengapa saudara mengatakan demikian? Apa alasannya? Perwakilan dari Sekarbela yang lain pun mengiraikan alasan. Karena sesungguhnya orang yang jadi imam berada di garis depan, dan berada di posisi yang paling barat. Oleh karena para lebih berhak dari iman karena posisi yang berada di sebelah barat lebih dekat dengan kiblat. Setelah mendengar argumentasi protokol masyarakat Sekarbela Pesinggahan, dapat menjawab pertanyaannya yang diberikan oleh Haji Umar. Tuan Guru Haji Umar menghimbau kepada pihak agar menerima keputusan bahwa Tuan Guru Haji Mustafa Kamal dimakamkan di Sekarbela Pesinggahan. Akhirnya dengan keputusan Tuan Guru Haji Umar, maka masyarakat Kota Raja menjadi luluh mendengar titah ulama kebangganya. Setelah mendirikan sholat maghrib, masyarakat Sekarbela yang bergabung dengan masyarakat di Pesinggahan dan Kota Raja, beserta masyarakat Sasak, di beberapa daerah berbondong-bondong menggotong kerandanya dari Lombok Timur hingga pemakaman Sekarbela Pesinggahan. Bahkan sebagian dari orang tua yang sempat mengiringi jenazahnya,
Merasa kerandanya seakan berjalan sendiri. Pada momen bersejarah itu bagi para jamaah yang tak sempat menyentuh dan menggotong keranda ini, maka mereka akan tertinggal jauh hingga terinjak-injak karena banyak mempadatnya umat Islam memberikan penghormatan dan doa-doa kepada Tuan Guru Sekarbela ini. Jenazahnya tiba di Sekarbela dalam jangka waktu yang singkat dan banyaknya jamaah yang mengiringi hari-hari terakhirnya. Tidak berselang setelah waktu Isya jenazahnya pun tiba di Sekarbela Pesinggahan. Keesokannya ulama itu pun dimakamkan di pemakaman Sekarbela Pesinggahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang pelayan pesinggahan melunasi hutang gurunya. Seorang ulama besar bernama Syekh Zaini seorang pelayan yang turut membantu segala urusan dan keperluan di kediamannya. Pelayan itu berasal dari tanah Lombok tepatnya berasal dari kampung Sekarbela Bongkot Pesinggahan. Pelayan tersebut bertugas menyiapkan segala makan dan minum, menyuci dan membersihkan tempat pengajian. Pelayan itu melakukan hal tersebut dengan penuh ketulusan dan keikhlasan tanpa meminta balasan upah dari Syekh Zaini. Sesekali sang pelayan mendengarkan kajian dari Syekh Zaini, meskipun tidak ikut langsung duduk bersama murid-murid yang lainnya. Pelayan itu sangat hormat kepada Syekh Zaini sehingga rela mengabdikan diri untuk memperoleh keberkahan ilmu. Diceritakan bahwa Syekh Zaini memiliki hutang yang cukup besar kepada rekannya. Para murid tidak ada yang sanggup untuk membantu membayarkan hutang sang Syekh. Suatu hari, seorang pria datang menagih hutang kepada Syekh Zaini. Pria tersebut menuntut agar hutangnya segera dibayarkan bagaimanapun caranya. Para muridnya tidak ada yang sanggup menghadapi permasalahan gurunya ini. Tak kuasa melihat beban yang dihadapi sang Syekh, majulah pelayan ini memberanikan diri mengambil resiko akan menanggung dan membayarkan hutang sang Syekh. Tentu saja semua yang melihat tindakan pelayan ini sontak kaget termasuk sang Syekh. Bagaimana pelayan ini akan bisa melunasi hutang sang guru sedangkan dia sendiri berada dalam keterbatasan? Apa yang akan engkau gunakan untuk melunasi hutang saya? Tanya Syekh kepada pelayan itu. Tanpa adanya keraguan sedikitpun pelayan itu menjawab, Insya Allah, ada saja bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Pelayan dan penagih hutang itu sepakat akan bertemu kembali dalam waktu 1 minggu lagi. Masih menjadi buah perbincangan di antara para murid sang Syekh. Bagaimana mungkin seorang pelayan miskin ini akan bisa menyelesaikan hutang sang guru? Sementara dia adalah pemuda termiskin di antara mereka. Wajar saja para murid Syekh ini merasakan khawatir terlebih tenggat waktu yang diberikan hanya 1 minggu. 1 minggu berlalu, waktu pembayaran hutang sang guru telah tiba. Sudah bisa ditebak, pelayan itu sama sekali tidak memiliki uang sepeser pun untuk mempertanggungjawabkan keberaniannya. Para murid mulai merasa khawatir dan gelisah. Tapi tidak dengan pelayan tersebut. Hatinya tetap tenang dan yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang membantunya menyelesaikan masalah sang Syekh. Berangkatlah pelayan itu dengan hati yang mantap menuju kantor si penagih hutang. Sesampainya di kantor tersebut, tiba saja pelayan itu mendapat sambutan yang berbeda. Selamat. Saya telah bermufakat dengan pegawai di kantor ini untuk bersedekah kepada engkau masing-masing, beberapa keping emas melebihi hutang guru engkau. Pelayan itu hanya bisa terdiam dan kaget bukan main. Tidak menyangka akan diberikan pertolongan seperti ini. Dengan penuh haru dan syukur pelayan berkata, Alhamdulillah, kalau begitu saya langsung lunasi seluruh hutang guru saya. Akhirnya, seluruh hutang sang Syekh sudah terbayar lunas. Sesampainya di kediaman Syekh Zaini, pelayan itu menceritakan semua peristiwa yang dia alami sehingga hutang sang guru dapat terbayar lunas. Bahkan masih ada sisanya untuk digunakan memenuhi kebutuhan sang Syekh dan para murid lainnya. Siapakah sebenarnya pelayan itu? Pelayan itu adalah Tuan Guru Haji Mustafa Kamal dari Pesinggahan. Beliau adalah tokoh peletak dasar agama Islam di Sekarbela. Setelah ulama besar Syekh Zaini wafat, beliaulah yang menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di Makkah Al-Mukarramah.
Tuan Guru Haji Mustafa Kamal dulunya hanya seorang pelayan di kediaman Syekh Zaini, namun beliau tetap belajar dan mengaji meskipun hanya berada di dapur, dan tidak bersama murid-murid yang lain. Kendati demikian, hal itu sama sekali tidak mengurangi kualitas adab Tuan Guru Haji Mustafa Kamal kepada sang Syekh. Bahkan hanya beliaulah yang berani maju mengambil resiko untuk menyelesaikan masalah gurunya. Untuk mengenang jasa beliau dalam penyebaran agama Islam, nama beliau diabadikan sebagai nama masjid di Pesinggahan, yaitu Masjid Al-Mustafa Bongkot Sekarbela Pesinggahan. Dan setiap tahunnya diadakan hail atau miladnya wafatnya Syekh Tuan Guru Haji Mustafa Kamal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua dapat mengikuti jejak perjuangan beliau di dalam menuntut ilmu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.